Angkat suaramu sama-sama satukan hati, katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita dapat merenungkan firman Tuhan kembali. Sebelum kita jauh masuk dalam merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, di pagi yang indah ini Tuhan, anak-anak-Mu kembali datang ke hadirat-Mu, membawa keberadaan kami dan merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Syukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kami, atas kehidupan kami. Bapa yang baik, di pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan sabda-Mu. Mari kiranya Tuhan, Kau yang akan memberkati setiap kami, memberikan hati yang mau mendengar akan firman-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu membangun kebiasaan spiritualitas remaja di rumah. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Daniel 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Secara fisik maupun mental, seorang remaja akan terus bertumbuh menuju kedewasaan. Tetapi, kedewasaan rohani tidak terjadi atas sendirinya, melainkan harus diusahakan dengan cara menjaga spiritualitas, yaitu hubungan dengan Tuhan. Spiritualitas tidak hanya menyangkut perkataan atau kebiasaan, misal rajin ke gereja, tetapi menyangkut keseluruhan arah hidup, tercermin dalam pikiran dan perkataan serta tindakan. Spiritualitas ini sikap batin yang mengarahkan seluruh hidup kita. Spiritualitas merupakan pengarah kepribadian kita. Ada spiritualitas yang kacau, ada yang kekanak-kanakan, tetapi juga ada spiritualitas yang sudah terbentuk dan dewasa. Spiritualitas itu menjadi nyata dalam cita-cita, mengendalikan emosi, pergaulannya di lingkungan, dan cara berpikir. Bagaimana agar dapat menjaga spiritualitas yang baik, yang walaupun pengaruh zaman dan lingkungan yang negatif, tetapi tidak terpengaruh, melainkan mempengaruhi. Ingat, spiritualitas berhubungan dengan kuasa ilahi yang menggerakkan atau mengarahkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang positif. Spiritualitas Kristen mengarahkan murid Kristus untuk hidup
lahir dan batin di hadapan Allah, dan terarah kepada damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Roh Kuduslah yang merupakan daya, kuasa, yang mengarahkan roh, daya atau kuasa dalam dunia ini. Roh, daya, dan kuasa dalam bahasa Latin, spiritus. Istilah ini juga mengandung pengertian sikap batin. Maka dalam pengertian ini, spiritualitas adalah daya atau dorongan, kuasa yang memberikan semangat, memotivasi, dan mengarahkan manusia untuk melakukan suatu menurut cara-cara tertentu. Spiritualitas itu merupakan sesuatu yang dinamis, tidak statis. Intelektual dan emosional seseorang harus dikendalikan oleh spiritualitas seseorang itu sendiri. Jadi sebagai siswa Kristen, semangat, emosi, bergerak dan bertindak, berbaris dan bersaksi, dan lain sebagainya, harus didorong oleh spiritualitas agar tidak terpengaruh melainkan mempengaruhi. Untuk itu, berilah hidup ini harus dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak terpengaruh oleh kenikmatan dunia. Kita pinjam perkataan Rasul Paulus. Maksudnya ialah hidup oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Membangun spiritualitas merupakan unsur penting bagi siswa Kristen. Banyak faktor yang membentuk spiritualitas seseorang, namun menurut saya ada 2 unsur penting, bahkan 3. Yang pertama, yaitu berdoa. Membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Ada waktu-waktu khusus untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Jadikanlah Tuhan sahabat. Bercerita kepada sahabat kita. Kita mencontoh Tuhan Yesus. Kitab-kitab Injil mencatat bahwa ada saat-saat di mana ia harus menyendiri untuk berdoa kepada Bapanya. Dalam hidup dan pekerjaannya, doa menempati tempat yang penting. Sebagai anak Allah, ia menanyakan kehendak Bapanya. Hal ini menunjukkan bahwa ia bergantung penuh kepada Allah sebagai Bapanya. Sehingga pelayanannya terarah dan selalu dituntun oleh Roh Allah. Berdoa berarti mempercayakan hidup kepada Allah untuk diarahkan, dipimpin, dan dituntun untuk bertindak. Hati dan emosi kita terarah. Namun perlu kita ingat bahwa doa itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi doa adalah sikap hati, sikap hidup. Ada orang yang mengatakan berdoa itu harus omong apa dan bagaimana. Salah. Kita bisa berdoa dengan diam. Bukan dengan mulut, tetapi dengan hati. Oleh karena itu, jangan hanya mengucapkan doa. Jangan hanya membaca doa. Jangan hanya menghafal doa. Jangan hanya mendengarkan doa. Tetapi jadilah doa. Jadikan seluruh hidup kita itu sebagai sebuah doa. Artinya, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, kita memelihara komunikasi dengan Allah. Berdoa yang tekun dan sungguh akan merubah diri kita. Kita akan diubah menjadi lebih hidup, lebih dinamis, lebih kuat, lebih tahan uji, dan lebih ulet. Doa memampukan kita untuk mengubah hal-hal yang dapat kita ubah, dan kita mampu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Doa adalah unsur paling utama dalam membentuk spiritualitas kita. Yang kedua, tekun membaca Alkitab.
Berdoa seperti kita, menyampaikan isi hati kita kepada sahabat kita. Membaca Alkitab berarti mengarahkan isi hati sahabat kita. Alkitab berisi firman Tuhan. Oleh karena itu, dalam spiritualitas Kristen, sangat diutamakan adanya kontak, dalam tanda kutip teratur, dengan Alkitab. Ada upaya untuk membaca Alkitab, entah itu pada malam hari, atau pagi hari, maupun siang hari. Ada waktu khusus yang disediakan untuk duduk dan membaca Alkitab. Membaca Alkitab bukan hanya saat ada kebaktian di gereja. Tujuan kita membaca Alkitab ialah agar kita mengenal Allah dan anak-Nya. Dan memperlihatkan cara hidup yang mempermuliakan Allah. Kemudian firman Allah itu nyata dalam dunia yang konkret. Maka dapat kita simpulkan bahwa spiritualitas Kristen terbentuk jika kita menjadikan Allah sebagai sahabat melalui berdoa dan membaca Alkitab yang tekun. Kita bergaul dengan Allah, menjadikan Dia sahabat. Dalam persahabatan itu, kita saling mendengar. Semakin banyak hal yang kita alami bersama Tuhan, persahabatan adalah suatu yang kita nikmati, bukan kita teliti. Demikian juga Allah. Kita mengadakan waktu beribadah setiap hari untuk menghasilkan perubahan, penyegaran rohani, pertumbuhan kasih, penyesuaian hati dan pikiran dengan Allah, dan menikmati kehadirannya. Spiritualitas Kristen yang terbentuk ini menghasilkan buah, yaitu buah yang etis moral. Kata Yesus di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23, pergi menghasilkan buah. Buah di sini adalah pertobatan. Dan kiranya menjadi berkat bagi sesama, atau hidup kita bermanfaat bagi sesama dalam lingkungan atas dasar kasih. Siswa Kristen yang memiliki spiritualitas yang baik ialah selalu berbuah dimanapun dia berada. Bukan buah yang rasanya asam, atau buah yang kelihatannya dari luar tampak baik, tetapi dalamnya berulat. Melainkan buah yang manis, yang baik, dan di luar dari dalam hati. Seperti Daniel dalam segala situasi dan kondisi, ia tetap membiasakan spiritualitas dengan setia. Ia adalah pribadi yang sungguh-sungguh saleh, tanpa berpura-pura jagoan di hadapan umum. Mari kita sediakan waktu untuk introspeksi diri kita. Sudahkah kita membangun spiritualitas itu? Mari kita renungkan bersama-sama. Kita introspeksi diri kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur jikalau pagi hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan sabda-Mu, kami boleh merenungkan sabda-Mu Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk seperti Daniel. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh menyerupai Engkau, menyediakan waktu kami untuk Tuhan, agar kami Tuhan boleh menjalin relasi yang baik dengan Engkau, berkomunikasi dengan baik dengan Engkau, dan menyediakan waktu untuk membaca kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Jadikanlah kami sahabat karib-Mu Bapa yang boleh mengerti Engkau, dan Engkau pasti akan mengerti kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan waktu kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Jika anak-anak kami akan memulai pembelajaran, kiranya Tuhan yang akan memberikan roh hikmat, kepandaian akal, budi, dan motivasi yang benar dalam belajar. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan sepanjang hari ini kami serahkan dalam otoritas tangan-Mu Bapa. Haleluya. Amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. You're